bisa jadi pemimpin yang baik? Bisa. Ya, bisa. Apa yang harus kita lakukan kalau kita punya pemimpin seperti itu? Sekali lagi, dukung terus dalam doa. Dukung terus dalam doa dan coba luangkan waktu berbicara, kasih masukan ke pemimpin kita ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau disampaikan atau mau didiskusikan atau mau ditanyakan? Silakan. Eh, Dokter, Ya, ada bentuk pertanyaan dan perkongsian. ya, Ya, silakan. ini berkaitan dengan, oke, saya mulakan dengan mungkin ada sedikit masalah ataupun bukan masalah, tetapi sesuatu yang bagi saya sesuatu yang perlu ditangani juga mungkin ini perkara. Kalau kita bercakap mengenai dunia ataupun pelayanan ataupun dalam gereja, apabila kita dalam bergereja, selalunya kita akan dapati bahwa jemaat-jemaat kita itu ramai di antara mereka yang sangat-sangat ataupun berada dalam uh, kedudukan badan-badan sekuler ataupun profesional dalam badan-badan sekuler. Contohnya mungkin dia dokter, mungkin dia pensara dan sebagainya. Apa yang saya amati dalam keadaan ini adalah uh, kebanyakan orang-orang profesional sekuler nih apabila bercampur dengan uh, 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 dalam teologi, yang kita dapati ada sesuatu gap yang mana uh, ada sesuatu yang macam mereka tidak boleh kejar, kecapi. Contohnya kita mau buat training modal insan, training modal insan untuk masyarakat kampung, dan kita mau terapkan ide-ide untuk bagaimana mereka boleh riada dan beribadah sekali dalam satu hal. Tetapi untuk kesinambungan itu seolah-olahnya tidak ada kecampaian karena tidak mungkin mereka dapat uh, menggapai apa yang dimaksudkan, apa yang diniatkan oleh yang mereka ini. Jadi saya nampak ada satu gap yang kesukarannya bagaimana untuk mengkolaborasikan kedua-dua ini. Sebab sangat-sangat sukar. Itu yang uh, saya nampak dan saya dapati amati. Karena adakah mereka tidak boleh kejar idea sekuler ini ataupun adakah yang dipelajari dalam sekuler ini tidak ada dalam teologi? Itu mungkin pakarannya. Jadi minta juga pandangan dokter dalam penanganan kasus hal ini karena uh, kalaupun kita akan buat di dalam carta itu berserta dengan Key Performance Indicator KPI pun kita masih gagal juga. Jadi saya minta sedikit pencerahan daripada dokter. Ya, Thank you. terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya ya. Ya, memang eh, ini bicara tentang diversity ya, Bapak, Ibu sekalian. Keberagaman dalam sebuah organisasi, apalagi kalau organisasi itu membernya sudah besar. Pasti diversity itu terjadi. Ya, ini menjadi isu, bukan hanya dalam organisasi non-profit, tapi di sekuler pun sama. Bagaimana diversity itu bisa di-manage demikian rupa sehingga menjadi kekuatan. Seperti tadi, ada dua kelompok, satu yang mungkin punya jabatan dalam sekuler, yang punya pemikiran lebih logis dan lain sebagainya. Nah, saya mau katakan di sini bahwa tidak ada satu ilmu pun yang bertentangan dengan teologi. Alkitab adalah sumber pengetahuan. Alkitab adalah sumber pengetahuan. Nanti di slide berikutnya Bapak Ibu bisa melihat bagaimana semua manajemen itu bisa dilandaskan dari Alkitab. Jadi sekali lagi Bapak Ibu harus trust dan believe bahwa Alkitab itu adalah sumber pengetahuan. Tidak ada pertentangan dengan manajemen. Kalau itu terjadi, yes mungkin bisa terjadi karena kesalahpahaman, Bapak Ibu. Nah, ini penting dalam mengelola diversity dalam sebuah organisasi. Kembali lagi, ini peran seorang pemimpin. Bagaimana dia bisa menjadi jembatan, menjadi penengah, manakala ada
kondisi seperti ini. Bahkan dia akan pakai ini menjadi sebuah kekuatan. Diversity menjadi sebuah kekuatan dalam sebuah organisasi. Ya, Bapak Ibu. Nah, ada baiknya kalau memang terjadi seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Duduk sama-sama, saling menghargai. Intinya apa? Respect, ya Bapak Ibu. Harus saling respect satu sama lain, saling menghargai dengan penuh kasih, pasti ada jalan keluar. Pasti ada titik terang. Ya, kita harus yakin, trust bahwa itu kalau memang semuanya dijalankan dengan tadi basic-basic atau foundation Alkitab dengan kasih, dengan respect, dengan rendah hati, pasti bisa. Begitu ya, Pak. Ya, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi, kalau enggak kita next slide ya, lanjutkan ya. Nah, Saya ada, mau bertanya, silakan. saya mau bertanya tentang organisasi. Kan organisasi itu adalah adalah organisasi itu adalah untuk mencapai tujuan bersama kan. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya di sini, eh, apa yang harus kita lakukan ketika seorang pemimpin kita tidak mau mendengarkan masukan-masukan dari bawahannya, dan hal apa yang harus kita buat atau cara apa yang harus kita buat untuk bisa pemimpin kita bisa mendengarkan bawahannya. Itu saja, Ya. Pastor. Oke. Paling gampang dan paling simpel adalah dengan komunikasi ya Ibu. Coba ambil waktu yang tepat, bagaimana kita bisa sampaikan juga. Kita sampaikan istilahnya apa yang menurut pandangan kita harus diperbaiki oleh pemimpin. Itu penting, ya. Pemimpin itu harus mendapat masukan dari bawahan, ya, supaya apa organisasi itu bisa berjalan dengan baik. Nah, kita kadang-kadang kita beranggapan bahwa oh pemimpin kita ini tidak mau mendengar masukan dari bawah. Manakala tidak terjadi komunikasi yang dua arah, bisa jadi akhirnya misperception. Kita berpikir bahwa oh pemimpin ini tidak mau mendengarkan masukan. Tapi di sisi lain pemimpin punya alasan untuk tidak mendengarkan masukan, ya. Jadi sebaiknya atur waktu, bicara, sampaikan sehingga terjadi komunikasi, terjadi explanation, ya, ya Ibu ya. Dan ada beberapa contoh-contoh yang saya lihat. Saya juga pernah bekerja di multinational company. Banyak orang-orang bule, bos-bos saya itu biasanya mereka meluangkan waktu 3 bulan sekali untuk memberikan kesempatan bawahannya memberi feedback kepada mereka. Itu bagus, itu cara-cara yang bagus juga. Dia memberi feedback kepada anak buahnya dan anak buahnya diberi kesempatan untuk memberikan feedback kepada atasan. Sehingga atasannya mengerti, selama ini aku kurangnya di mana di mata anak-anak buahku. Nah, pemimpin juga perlu melakukan itu ya Bapak Ibu. Ya, kita juga perlu memberi kesempatan kepada tim-tim kita untuk menyampaikan feedback. Kira-kira apa sih kekurangan kita sebagai pemimpin di mata mereka? Ya, samping kita juga memberikan feedback kepada mereka. Ya, jadi seperti itu. Oke. Selanjutnya adalah ada four file teori, teori 4 kegagalan Bapak Ibu, yang memang mempengaruhi organisasi non-profit. Ya, jadi teori 4 kegagalannya menjelaskan tentang unik yang dihadapi organisasi nirlaba dibandingkan dengan bisnis profit atau lembaga pemerintahan. 4 kegagalan tersebut adalah kegagalan pasar, kegagalan pemerintah, kegagalan kontrak, dan kegagalan sukarela. Jadi mulai dari kegagalan pasar ya. Mungkin kalau macroeconomics teori mengatakan komponen utama dalam market itu adalah dua, supply and demand. Makroekonomi selalu berfokus pada mencapai keseimbangan pasar, supply and demand. Kenapa demikian? Karena kalau salah satu komponen itu terganggu, akan menyebabkan
masalah. Ya, contohnya mungkin Bapak Ibu masih merasakan pada saat COVID kemarin, ya itu terjadi keseimbangan pasar yang terguncang. Di satu sisi, demand terhadap produk-produk kesehatan, obat-obatan, alat-alat kesehatan tinggi, tapi supply-nya rendah. Akhirnya harganya meningkat luar biasa ya Bapak Ibu. Tapi di sisi lain, permintaan terhadap beberapa produk itu rendah karena adanya social distancing, adanya pembatasan, kita lihat restoran-restoran tutup dan lain sebagainya, sehingga banyak market-market yang slow down, yang hancur. Ya, nah ini juga berpengaruh. Kalau kondisi ini terjadi berpengaruh terhadap organisasi non-profit. Kenapa demikian? Karena sekali lagi organisasi non-profit itu salah satu sumber pendanaannya adalah dari mana Bapak Ibu? Dari charity ya, dari donasi ya. Jadi kalau market lesu akan berpengaruh ya. Jadi, nah apa yang bisa kita ambil dari teori ini untuk menjalankan organisasi nirlaba? Ada beberapa poin yang kita bisa ambil, Bapak Ibu ya. Pertama adalah dari 4 teori kegagalan ini kita bisa mengidentifikasi hambatan yang berasal dari lingkungan internal maupun lingkungan eksternal organisasi. Ya, jadi eh, kalau Bapak Ibu mau mendalami tentang teori ini banyak bisa dicari di Google ya tentang teori-teori ini ya. Yang kedua, membangun struktur organisasi yang jelas dengan tugas, tanggung jawab pimpinan dan staf serta fasilitas dan pendanaan yang memadai. Ya, membangun budaya organisasi, kembali lagi mengintegritaskan strategi ke dalam nilai. Jadi ini sama seperti poin yang ada di dalam teori organisasi. Oke, saya lanjutkan yang selanjutnya adalah social origin theory. Ya, ini juga Helmut Kahnir. Ya, teorinya juga kalau Bapak Ibu mau memperdalam bisa dibaca ya. Dari buku ini International Encyclopedia of Civil Society ya, Pak. Jadi ini adalah teori asal-usul sosial membantu menjelaskan mengapa jenis organisasi nirlaba dan perannya dalam masyarakat berbeda di seluruh dunia. Ya. Teori ini menyatakan bahwa sektor nirlaba dibentuk oleh konteks sosial, politik, dan ekonomi di setiap negara. Jadi, menurut sosial teori ini bahwa organisasi nirlaba itu antara satu negara dengan negara yang lain bisa berbeda. Tidak bisa disamaratakan. Intinya seperti itu, Bapak Ibu. Nah, apa yang kita bisa ambil dari teori ini? Satu, poin pertama adalah perhatian pada ketidaksetaraan dan keadilan. Ya. Teori asal-usul sosial juga memperhatikan ketidaksetaraan dalam masyarakat. Yang kedua, peran kepemimpinan transformasional. Ya, manajer dan pemimpin organisasi nirlaba dapat mengadopsi gaya kepemimpinan transformasional yang berfokus pada motivasi dan menginspirasi anggota tim untuk mencapai tujuan bersama. Yang poin ketiga adalah keterlibatan masyarakat dan budaya organisasi yang kolaboratif. Ya. Nah, di sini saya akan meng-highlight tentang budaya organisasi yang berkolaboratif. Maksudnya apa ya? Jadi manajemen dapat menciptakan budaya organisasi yang mendorong kerjasama, komunikasi terbuka, dan berbagi pengetahuan. Tadi banyak kasus-kasus yang disampaikan Bapak Ibu bagaimana pemimpin itu tidak mendengarkan masukan, ya bagaimana pemimpin itu apa istilahnya tidak mengakomodir dan lain sebagainya. Nah, ini yang disebut dengan budaya organisasi yang kolaboratif. Sekali lagi, budaya organisasi yang kolaboratif artinya manajemen, pemimpin manajemen menciptakan budaya organisasi
yang mendorong kerjasama. Komunikasi terbuka. Apa artinya komunikasi terbuka? Komunikasi terbuka artinya adalah komunikasi dua arah. Baik dari atasan ke bawahan maupun dari bawahan ke atasan. Dan saling berbagi pengetahuan. Bukan hanya dari atasan yang memberikan pengetahuan ke bawahan, tapi dari bawahan juga wajib memberikan pengetahuan ke atasan. Setuju nggak Bapak Ibu? Bahwa anggota juga perlu memberikan pengetahuan kepada pimpinan. Setuju nggak? Sama seperti di kelas ini. Bapak Ibu sekalian juga wajib memberikan pengetahuan kepada saya sebagai dosen. Karena tidak semua yang saya tahu. Ya, Bapak Ibu mungkin lebih tahu dari saya pada bidang-bidang tertentu. That's why perlu kita berdiskusi. That's why saya butuh pertanyaan. That's why saya butuh masukan, tanggapan dari Bapak Ibu sekalian. Supaya apa? Supaya saya juga dapat belajar di kelas ini. Ya, itulah organisasi. Ya, jadi penting sekali menciptakan budaya organisasi yang kolaboratif. Oke, untuk poin ini ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas. Tidak ada, kalau tidak ada saya lanjut. Ini program evaluation, saya skip aja ya Bapak Ibu ya. Nah, kita masuk pada leadership ya. Bagaimana kepemimpinan yang efektif sangat penting untuk mengelola organisasi nirlaba. Pertama, pemimpin harus mampu menginspirasi dan memotivasi staf, sukarelawan, dan pemangku kepentingan. Dan mereka harus mampu mengambil keputusan strategis yang mendukung misi organisasi. Kenapa demikian? Karena organisasi nirlaba itu adalah mission driven. Di sini dibutuhkan bagaimana seorang pemimpin itu harus mampu membuat keputusan strategis yang mendukung misi organisasi. Oke, ada pertanyaan untuk poin ini Bapak Ibu silakan. Atau ada yang kurang jelas, kurang mengerti? Ya, terima kasih Silakan. Pak. Bertanya soal pemimpin itu harus mempengaruhi dan menginspirasi. Nah, pertanyaan saya, bagaimanakah pemimpin itu mampu mempengaruhi orang-orang yang ia pimpin dan juga menginspirasi mereka? Ya. Terima kasih. Ya, bagus sekali pertanyaan Pak Hendra. Bagaimana pemimpin itu bisa menginspirasi dan mempengaruhi? Bagus sekali pertanyaannya. Kalau Bapak Ibu lihat, pemimpin itu figur yang seperti apa sih? Pemimpin itu figur yang menjadi contoh buat seluruh anggota organisasi kan? Betul nggak Bapak Ibu? Betul, Pak. Ya. Seperti guru, digugu dan ditiru kan ya Bapak Ibu ya. Nah, pemimpin bisa menginspirasi melalui apa? Melalui tindak tanduk. Pemimpin bisa menginspirasi dan memotivasi melalui apa? Ucapan, melalui perbuatannya. Ya. Jadi penting sekali karena pemimpin itu adalah figur.
Ada joke yang mengatakan banyak orang tuh kepingin jadi pemimpin, Bapak. Ini jokes ya. Banyak orang kepingin menjadi pemimpin. Berbagai cara dilakukan supaya dia jadi pemimpin. Berbagai cara. Tapi manakala dia sudah jadi pemimpin, dia tuh tidak tahu bagaimana cara memimpin. Dan yang cilakanya, dia tidak tahu bahwa dia adalah seorang pemimpin. Ini jokes ya. Ya, jadi itu luar biasa ya. Banyak pemimpin yang nggak tahu kalau dia pemimpin ya. Kenapa demikian? Karena itu tadi, tindak tanduknya nggak mencerminkan dia seorang pemimpin. Ya. Nah, ini penting buat Bapak Ibu sekalian, para pemimpin masa depan, bahwa pemimpin itu adalah figur. Ya. Tindak tanduk kita, ucapan kita, perbuatan kita itu yang menginspirasi seluruh anggota. Perbuatan kita bisa menginspirasi dan memotivasi. That's why bagaimana sebelum kita bicara mengelola organisasi, kita yang pengen menjadi pemimpin juga harus bisa mengelola diri kita sendiri, Bapak Ibu. Self good governance. Bagaimana tata kelola pribadi kita juga baik. Ya. Dan ada aturannya dalam Alkitab. Masih ingat nggak Bapak Ibu? Dalam kisah para rasul. Kisah para rasul mengatur itu. Pemimpin-pemimpin agama. Ada yang ingat apa yang dikatakan kisah para rasul? Orang yang baik, penuh dengan Roh Kudus, Ya, taat, setia. ya Pak. Terus apa lagi? Hmm. Tentang keluarga? Tentang keluarga tidak bercacat, Ya. menjadi kepala keluarga yang baik, bisa mengepalai keluarganya. Ya. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Tidak Sudah pemarah, tidak, ya, dan seterusnya. sudah diatur ya dalam Alkitab ya Bapak Ibu ya. Iya, Untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi apa namanya majelis itu ada aturannya. Ya. Kenapa? Karena itu tadi pemimpin itu menginspirasi tindak tanduknya, perbuatannya. Dan kalau tindak tanduknya tidak baik, pasti keputusan-keputusan yang diambil juga nggak baik. Saya nggak Bapak Ibu. Percaya nggak? Karena itu mempengaruhi. Itu mempengaruhi. Kalau tindak tanduk seorang pemimpin itu nggak baik, pasti keputusan-keputusan yang diambil juga banyak yang negatif. Ya, oke, terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan tentang poin ini? Ya, Pak, Silakan. Ya, kalau misalnya pemimpin itu tidak mampu mempengaruhi dan tidak mampu menginspirasi, apakah pemimpin model seperti itu harus diganti atau dia sampai selesai tugasnya? Karena kan kemajuan juga organisasi itu tergantung juga pada pemimpin. ya, Ya, baik. Ada nature pemimpin nih Bapak Ibu ya. Kita harus lihat. Ada pemimpin warisan. Jadi bapaknya pemimpin, begitu wafat diwariskan ke anaknya. Ya. Nah, pemimpin warisan ini belum tentu seorang pemimpin yang baik. Belum tentu memiliki kapabilitas seorang pemimpin, cuma karena diwariskan. Ya. Tapi ada juga pemimpin itu yang mereka dapatkan kursinya karena dia berjuang. Nah, kalau pemimpin yang mendapatkan kursi kepemimpinannya dengan berjuang, berarti dia sebetulnya sudah menginspirasi orang-orang, sehingga orang-orang memilih dia menjadi pemimpin. ya, Ya, jadi ada dua ini nih, dua kondisi ya Pak Hendra. ya, ya, Nah, jadi kalau untuk kondisi yang kedua, pasti orang pemimpin tersebut sudah menginspirasi orang-orang di bawahnya.
sehingga ia terpilih menjadi pemimpin. Ya. Nah, dalam perjalanannya mungkin akan terjadi ketidaksinkronisasi, Ya. disinkronize ya, karena perkembangan organisasi dan lain sebagainya itu bisa terjadi terhadap pemimpin tersebut. Ya, nah sebaiknya apa? Sebaiknya kembali lagi dengan penuh kasih kita sampaikan, kita doakan, kita dukung, ya, kita komunikasikan kepada pemimpin tersebut. Itu dulu Pak yang harus dilakukan, ya. Nah, ada satu poin yang memang kalau saya sih percaya, saya 100% percaya bahwa pemimpin itu adalah pilihan Tuhan. Bapak Ibu percaya nggak? Setuju, Pak. Setuju ya, bahwa pemimpin itu pilihan Tuhan. Orang yang diurapi ya. Ya. Terlepas dia itu kapabel atau kurang kapabel, itu nomor dua ya. Tapi saya yakin dan percaya bahwa orang yang dipilih menjadi pemimpin itu adalah orang yang diurapi Tuhan. Nah, kewajiban kita sebagai anggota, kita harus dukung. Dengan penuh kasih kita sampaikan keterbukaan komunikasi nih Bapak Ibu. Nah, ini juga kita harus belajar sebagai anggota organisasi untuk menerapkan keterbukaan komunikasi dalam pemimpin. Kita sampaikan apa yang menjadi masukan positif buat pemimpin kita. Ya, oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Dokter, Ya, ya, bercakap mengenai keterbukaan pemimpin ini, kita akan dapati bahwa bukan semua pemimpin itu akan menjadi terbuka. Walaupun secara dasarnya dia mengetahui bahwa untuk dia mengetahui sesuatu ataupun dia arahan itu dari top to bottom, bottom to up, itu kadang-kadang tidak menjadi selalunya. ya, Ya, karena kalau kita melihat uh, uh, pemimpin itu kadang-kadang dia selalu berjalan dalam lingkung umurnya. Lingkung umurnya. Apabila sudah dia menjadi veteran di dalam kepimpinan itu, dan kita akan melihat ada satu kelompok jemaat yang ketinggalan, yaitu belia. Yang mana itu belia langsung tidak masuk dengan apa yang dipimpin ataupun apa yang dipercakapkan olehnya. Kita pernah menghadapi kasus beberapa keadaan begini, yang mana pengkhotbah ditolak dan ditukar ataupun gembalanya ditukar disebabkan dikatakan corak penggembalaan ataupun corak khotbahnya ketinggalan zaman. Begitu. Corak kepimpinannya ketinggalan zaman. Dan kita juga menghadapi kasus beberapa sepertinya saya selalu berhadapan dengan masalah yang seperti ini, yaitu ibu bapak ataupun anak yang di dalam bapak yang dalam penjara dan anak berada di luar karena disebabkan kesalahan. Contohnya dia memperkosa anaknya. Bagaimana kita mau menyatukan dua keluarga itu yang memang sukar untuk disatukan, tidak boleh disatukan, dan memakan masa yang terlampau lama untuk disatukan. Memang boleh disatukan tapi terlampau lama. Tetapi kalau kita mendapat pemimpin yang dalam bahasa Sabah, dokter kami sebut lidut, lambat bertindak. Jadi itu juga masalahnya dokter. Jadi itu kasus yang saya sedang cakap dokter. Masih. ya. Wah, memang menarik sekali bicara tentang pemimpin ya, Pak ya. Sekali lagi harus kita sadari bahwa pemimpin itu adalah manusia yang punya kekurangan, Bapak Ibu sekalian. Ya. Terkadang memang kita sebagai anggota pemimpin menuntut pemimpin kita itu sempurna. Ya, tapi sekali lagi kita harus sadar bahwa pemimpin itu juga human yang penuh dengan kekurangan. Ya, that's why apa yang harus kita lakukan? Kita harus mendoakan terus-menerus tentang pemimpin kita. Kita harus dukung pemimpin kita dalam doa.
kita harus bentengi pemimpin kita dalam doa. Yang kedua, kita harus kasih masukan. Kita harus kasih masukan sebagai tanggung jawab moral kepada pemimpin. Saya kasih case ya, contoh case yang pernah saya alami. Saya pernah kerja di perusahaan multinasional Amerika company ya. Biasanya 5 tahun sekali itu pemimpinnya ganti. Ada satu waktu pemimpin kita diganti. Sebelumnya dia dari Brasil. Dia berhasil, dia sukses di Brasil. Dia dipindahkan ke Indonesia untuk memimpin perusahaan di Indonesia. Dia pakai gaya kepemimpinan dia di Brasil. Ya, rupanya budaya Indonesia dengan Brasil itu beda. Akhirnya kacau balau. Banyak yang keluar, berhenti bekerja karena tidak cocok. Ya, dia juga tipikal orang yang perfeksionis, dia juga tipikal orang yang sulit untuk menerima masukan. Kita sampai bingung bagaimana menghadapi pemimpin. Ya, akhirnya apa? Kita sepakat, kita harus bicara dengan dia. Sampai akhirnya kita kumpul, kita panggil dia, kita sampaikan. Kita bilang, tolong please kamu dengarkan ya apa yang mau kita sampaikan. Kita sampaikan. Kamu tuh begini, 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 begini. Ini Indonesia, budayanya lain. Kalau kamu berhasil, kamu harus berubah. Thanks God, dia mendengarkan apa yang kita sampaikan. Dan dia melihat bahwa selama 6 bulan, dia pimpin itu kacau balau organisasi. Akhirnya dia mau berubah. Dia mau ikutin saran-saran dari kita. Nah, saya yakin pemimpin itu juga punya hati nurani. Manakala kita dengan kasih, dengan tulus menyampaikan kebenaran, pasti dia dengar. Ya, Bapak Ibu. Jadi jangan pernah takut ya untuk menyampaikan hal-hal positif terhadap pemimpin kita. Ya, tetap semangat, Pak. Oke. Ya, masih ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sebelum kita lanjut ke slide selanjutnya. Ya, kalau nggak kita masuk, apa yang harus dilakukan oleh pemimpin? Ya, Bapak Ibu juga bisa baca buku dari John Maxwell, Five Level Leadership, atau juga buku Got to be Great, ya, itu juga bagus ya. Nah, poin pertama adalah membangun hubungan yang baik dengan staf dan relawan serta memperhatikan kebutuhan mereka. Poin pertama yang harus dilakukan oleh pemimpin non-profit organisasi adalah membangun relationship, good relationship dengan subordinat mereka, dengan staf, dengan relawan, serta harus memperhatikan kebutuhan. Setuju nggak Bapak Ibu? Pemimpin itu harus membangun hubungan yang baik dan memperhatikan kebutuhan timnya. Yang kedua, menerapkan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran dalam kegiatan organisasi nirlaba. Ini salah satu juga yang kadang-kadang kalau tidak dilakukan mendistorsi image dari pemimpin. Mendistorsi inspiring seorang pemimpin. Ya. Jadi pemimpin itu harus menerapkan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran. Adil dan benar. Ini yang disebut dengan good governance. Poin selanjutnya adalah seorang pemimpin harus membangun budaya organisasi yang sesuai dengan nilai-nilai kekristenan dan prinsip-prinsip kepemimpinan yang efektif. Jadi seorang pemimpin juga bertanggung jawab untuk belajar, menambah pengetahuan, baca buku-buku. Ya, contohnya dengan John Maxwell ini bagus sekali bukunya tentang kepemimpinan. Ya, Got to be Great juga bagus. Ya, banyak sekali. Servant leadership, transformational leadership dan lain sebagainya. Harus belajar. Ya. Poin selanjutnya mengintegrasikan strategi ke dalam nilai yang telah menjadi karakter organisasi, pemimpin, dan staf sehingga implementasi strategi mudah dilakukan. Dan poin terakhir,
menerapkan sistem pengendalian manajemen untuk mengendalikan aktivitas organisasi dan memastikan keberhasilan organisasi. Oke, ada pertanyaan untuk 5 poin ini, silakan. Jadi salah satu fungsi dari pemimpin itu mengendalikan. Setuju Bapak Ibu? Mengendalikan manajemen. Yang pegang kemudi, yang pegang kendali, itulah pemimpin. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan. Ya, kalau nggak ada, kita masuk ya ke slide selanjutnya. Poin selanjutnya adalah pemimpin juga harus dapat merencanakan sumber daya dengan baik dan memperhatikan kebutuhan masyarakat dalam memilih staf dan relawan. Tadi dibicarakan ya, bagaimana pemimpin itu dapat memilih orang yang baik, yang benar. Membangun koordinasi dan kerjasama yang efektif antara semua anggota organisasi dan masyarakat. Mengidentifikasi, mengevaluasi strategi organisasi secara berkala. Ya, jadi organisasi itu perlu ada strateginya, Bapak ya. Jelas nggak nih masalah strategi? Apa sih itu strategi, Bapak Ibu? Atau saya lemparkan pertanyaan, gereja itu perlu strategi nggak, Bapak Ibu? Di gereja itu perlu strategi nggak? Ya, perlu. Perlu ya, Pak. Kenapa perlu, Pak? Gereja itu perlu strategi. Karena kalau tidak ada strategi, berarti itu tidak ada tujuan. Oke, tidak ada tujuan. Baik, Pak. Terima kasih. Pak Sri mau menambahkan kenapa gereja perlu strategi? Ya, strategi itu adalah ketika untuk mencapai satu tujuan kan itu cara-cara yang akan kita lakukan untuk mencapai satu tujuan itu. Strateginya apa? Artinya cara-caranya itu seperti apa? Itu kalau menurut saya seperti itu, Pak. Ya, tepat Pak. Bagus sekali ya. Jadi sekali lagi, gereja non-profit organisasi mission driven ya. Punya misi ya. Iya, Misi, punya tujuan. Nah, untuk mencapai misi ini perlu ada strategi, Bapak Ibu. Perlu ada strateginya ya. Nah, poin selanjutnya adalah menciptakan lingkungan organisasi yang dapat menciptakan budaya kinerja dan budaya berprestasi. Ini salah satu tugas dari pemimpin. Sorry, Bapak Ibu. Ya. Bagaimana pemimpin itu bisa menciptakan lingkungan organisasi yang dapat menciptakan budaya kinerja. Dengan kata lain, seorang pemimpin itu bisa menginspirasi bagaimana organisasi itu mempunyai budaya kinerja tinggi. Timnya itu bisa punya budaya berprestasi. Ya, ya Bapak Ibu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, silakan. ya mungkin di poin ini kalau kita berbicara tentang gereja atau tentang pelayanan, kadangkala orang merasa kan saya nggak digaji, pelayanan ini sukarela. Nah, jadi kadang-kadang orang mengerjakannya, kinerjanya pun ya kadangkala semaunya, seenaknya, tanpa kecuali kalau dia memandang apa yang dipercayakan dalam sebuah pelayanan itu, memandangnya kepada Tuhan, Tuhan yang menilai dan Tuhan yang memberi upahnya, pasti dia akan melakukan dengan maksimal. Tapi kalau itu dia melakukan itu karena tugas, istilahnya yang dipercayakan dari gereja, sehingga kadang-kadang orang melakukannya hanya dengan asal-asalan. Ya, Iya, bagus sekali Pak. Ini fenomena ya Pak ya. iya, betul, Pak. Banyak, banyak terjadi. Dan ini juga menjadi alasan orang mengatakan ya, that's why. Itulah kenapa gereja itu adalah organisme, bukan organisasi. Karena ya tadi semuanya dari volunteer ya, Bapak Ibu ya. Tapi sekali lagi,
kita harus melihat, pertama, mereka mau menjadi volunteer itu atas kemauan sendiri dan panggilan Tuhan atau atas perintah dari majelis atau dari gembala. Nah, mungkin ini yang harus selalu kita edukasi ke para tim yang ada dalam pelayanan, bahwa, bro and sis, kalian terlibat dalam pelayanan itu karena panggilan. Dan saya yakin 100% semua orang yang terlibat dalam pelayanan itu karena panggilan. Setuju nggak Bapak Ibu? Karena panggilan, bukan karena dipaksa oleh pendeta, oleh gembala, bukan kan? Ya. Nah, jadi memang dalam hal ini pentingnya sekali komunikasi, Bapak Ibu. Penting sekali komunikasi dari pemimpin kepada tim. Respect dari pemimpin kepada tim. Ya. Bagaimana pemimpin itu memberikan respect, penghargaan kepada para volunteer ini. Nah, ini yang kadang-kadang perlu direview juga, Bapak Ibu sekalian ya, dalam pelayanan. Sudahkah kita sebagai pemimpin benar-benar respect kepada mereka? Sudahkah kita sebagai pemimpin memberikan satu penghargaan kepada mereka? Jangan-jangan malah kitanya yang nggak cukup memberikan penghargaan kepada mereka. Ya. Karena bisa terjadi dua sisi nih Bapak Ibu ya. Apalagi kalau bilang upahmu besar di sorga. Waduh, itu susah ya. Ya, banyak yang mengatakan ya kan upahmu nanti besar di sorga gitu kan ya. Yang melayani, ya siapa yang mau masuk sorga duluan Bapak Ibu gitu kan. Kita masih hidup di bumi kan. Ya. Nah, Ya, saya begitu, Pak. gitu ya. Jadi penting ya penghargaan itu walaupun dengan ucapan terima kasih ya dengan ini itu penting membangun motivasi Bapak Ibu. Ya, tidak melulu dengan uang, dengan bayaran ya, tapi dengan perhatian, dengan ucapan terima kasih itu berupa penghargaan yang tertinggi. Nah, ini penting pemimpin-pemimpin dalam organisasi nirlaba yang banyak volunteernya itu juga harus aktif ya, aktif menjalankan aktivitas seperti ini. Oke, terima kasih Pak Sri atas sharingnya, luar biasa. Satu lagi, sebelum saya lanjut ke slide berikutnya, ada yang mau menanggapi? Saya mau bertanya, Silakan. di satu Pak, itu merencanakan sumber daya manusia dengan baik. Yeah. Kira-kira apa yang harus disiapkan untuk merencanakan sumber daya manusia dengan baik dan bagaimana untuk melakukannya? Ya. Nah, itu. Ya, baik. Tergantung dari situasi dan kondisi organisasi ini sebetulnya Bapak Ibu ya. Jadi merencanakan sumber daya manusia dengan baik dan memperhatikan kebutuhan masyarakat dalam memilih staf dan relawan. Ini kembali lagi tergantung dari situasi dan kondisi serta aktivitas organisasi ya Bapak Ibu. Ya. Kembali lagi kemarin kita sudah sampaikan bahwa organisasi itu adalah sekumpulan orang yang bersama-sama menjalankan aktivitas untuk tujuan bersama. Manakala aktivitas tersebut itu memberikan manfaat kepada masyarakat dan masyarakat merasakan manfaat dari aktivitas organisasi tersebut, sehingga dengan sukarela memberikan sejumlah dana, sejumlah uang atas apa yang diterima masyarakat tersebut, maka organisasi itu dikatakan mulai memberikan dampak pada masyarakat. Hasil dari aktivitas organisasi itu bisa berbentuk barang dan jasa. Ya. Dan apa yang dinikmati oleh masyarakat itu bisa berbentuk barang dan jasa juga. Ya, contohnya sekolah,
masyarakat menikmati jasa pendidikan, dan lain sebagainya. Dalam rangka merencanakan sumber daya manusia yang baik, jadi memang sekali lagi, pemimpin dan organisasi harus melihat kebutuhan. Harus melihat kebutuhan, tidak bisa sembarangan. Yang sedang dibutuhkan itu apa? Kalau tadi di gereja, kita lagi butuh pemusik, ya kita harus cari orang yang bisa main musik. Kita lagi mencari drummer, harus mencari orang yang bisa main drum. Ya, bahkan beberapa gereja sudah punya pelatihan. Ada pelatihan pengkhotbah, pelatihan musik, pelatihan worship leader, dan lain sebagainya, Bapak. Untuk apa? Mempersiapkan kebutuhan di masa yang akan datang. Nah, jadi inilah salah satu poin. Bagaimana perencanaan sumber daya manusia itu sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Sejalan dengan visi. Karena visi itu kan bisa 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Ya. Punya satu visi, misi, mau seperti apa. Jadi memang itu harus direncanakan sumber dayanya. Bapak Ibu sekalian ya. Oke, semoga terjawab ya Pak Hendra. Ya, terima kasih. Ya, baik. Saya lanjut ya. Nah, kita masuk ke poin pamungkas. Saya minum dulu ya. The role of leader in managing non-profit organization berdasarkan nilai-nilai biblikal, Bapak Ibu sekalian. Satu, apa yang Alkitab katakan bahwa pemimpin itu bertanggung jawab dan harus membangun relationship. Membangun hubungan yang baik dengan staf dan relawan serta memperhatikan kebutuhan mereka. Seperti yang tadi disampaikan. Bisa tolong saya bacakan dasar Alkitabnya dari Matius 22 ayat 39. Silakan. Apa yang dikatakan Matius? Matius 22 ayat 39. Saya lepaskan. Matius, Silakan Bu Beatrice. Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oke. Oke, Pastor. Dalam rangka membangun hubungan yang baik, prinsip pertama yang harus dilakukan adalah kasih. Kasihilah sesamamu seperti diri sendiri. Kira-kira apa yang terjadi kalau prinsip ini kita terapkan, Bapak Ibu? Sesama anggota tim, antara pimpinan dan sesama anggota tim saling mengasihi. Akan terjadi hubungan yang baik atau tidak? Ya. pasti. Pasti ya, ini dasar loh. Ya. Ya. Ini dasar. Bahkan melebihi teori-teori relationship yang ada. Kasih. Dan kita juga secara logika mengiyakan. Kalau kasih itu diterapkan dan kasih itu dipraktekkan dalam sebuah organisasi, pasti akan tercipta satu hubungan yang baik. Setuju Bapak Ibu? Saling mengasihi. Ya. Yang kedua, tolong bantu saya Matius 20 ayat 28. Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, dahsyat ya Bapak Ibu. Prinsip dalam memelihara hubungan adalah melayani. Bukan minta dilayani. Konflik sering terjadi karena apa? Ada beberapa bagian yang merasa minta dilayani. Bukan melayani dengan baik. Bukan hanya dalam organisasi nirlaba, tapi dalam sekuler pun sering kali terjadi. Karena ada yang merasa jadi bos, mintanya dilayani. Tapi Alkitab bilang tidak, kita harus melayani. Bahkan pemimpin itu juga dikatakan di sini bukan dilayani,
Tapi pemimpin itu harus melayani. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau dalam organisasi kita, prinsip saling melayani ini berjalan dengan baik. Terciptakah hubungan yang baik di antara kita? Ya, karena di dalam melayani itu ada respect, ada saling menghargai. Benar nggak Bapak Ibu? Kita bisa melayani, contohnya saya melayani Pak Sriyono karena saya juga respect sama Bapak. Bisa saya layani. Saling respect, saling melayani. Ya. Nah, jadi dalam menjalankan organisasi nirlaba, seorang pemimpin itu pertama-tama harus membangun hubungan yang baik. Dasarnya apa ini? Matius 22 ayat 39, Matius 20 ayat 28. Dan selanjutnya Filipi 2 ayat 3 dan 4. Silakan bantu saya baca. Filipi 2 ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Alkitab mengajarkan kepada kita satu, rendah hati dan jangan mementingkan diri sendiri. Tapi terutama kita memperhatikan kepentingan orang lain. Konflik terjadi manakala ada bagian-bagian ada orang-orang mulai memperhatikan dirinya sendiri. Ya. Tidak peduli dengan kepentingan umum, tidak peduli dengan kepentingan orang lain. Tapi Alkitab mengatakan bahwa harus diterapkan, harus dijalankan prinsip-prinsip kerendahan hati dan mendahulukan kepentingan orang. Luar biasa Bapak Ibu. Ya. Alkitab itu luar biasa, sangat dalam. Ya. Oke, selanjutnya 1 Korintus 12 ayat 14 sampai 26. Ini cukup panjang ini. Silakan. 1 Korintus 12 14 sampai 26. Berapa setelah saya? Ya, silakan. 1 Korintus 12 ayat 14 hingga 26. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah tidak memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau, dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Ya, terima kasih Pak Darius. Ya, luar biasa ya. Apa yang dikatakan Korintus di sini? Satu, mengenai diversity, saling menghormati, saling menghargai, respect terjadi di sana. Ya. Dan sekali lagi, prinsip relationship. Relationship itu kan mempersatukan, Bapak Ibu sekalian. Relationship itu mempersatukan. Dan kalau ini terjadi, akan menimbulkan satu kekuatan. Setuju Bapak Ibu?
ya, akan menimbulkan satu kekuatan. Kita menyadari perannya masing-masing, ya, telinga punya perannya masing-masing, mata punya perannya masing-masing, mulut dan lain sebagainya. Semuanya punya peran masing-masing. Besar kecil punya peran masing-masing. Ya. Satu tubuh sakit, satu bagian tubuh sakit, maka seluruh anggota tubuh akan sakit. Ya, ini prinsip dalam memelihara hubungan. Ya, kita harus sadar bahwa semuanya itu penting. Tidak ada satupun yang tidak penting. Semua anggota itu penting. Ya, semua anggota itu penting dan semua anggota itu dapat memberikan kontribusi yang sama terhadap organisasi. Oke, selanjutnya Efesus 4 ayat 2. Silakan Bapak Ibu membantu saya bacakan. Efesus 4 ayat 2. Ayat 25. Ayat 2. Efesus 4 ayat 2. Efesus 4 ayat 25 ya. Efesus 4 ayat 25. Efesus 4 ayat 25, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Ya. Jadi di sini dikatakan salah satu prinsip untuk memelihara hubungan baik adalah satu, tiada dusta di antara kita ya Bapak Ibu. Tidak boleh ada dusta di antara kita. Ya. Selanjutnya Pak Hendra bisa dilanjutkan Efesus 4 ayat 2, Bapak. Efesus 4 ayat 2, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ya, lemah lembut, sabar dan saling membantu. Helpful ya. Luar biasa ya Alkitab ya. Oke, kita lanjut ke 1 Yohanes 3 ayat 17 dan 18. Silakan, ada yang bisa bantu bacakan. 1 Yohanes 3 ayat 17 dan 18. Oke, Pastor, siapa, Pastor? Ya, Oke, dalam 1 Yohanes 3 ayat 17 sampai 18 berkata demikian, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. ya. Terima kasih Pak. Jadi prinsip yang kita katakan untuk menjaga hubungan yang baik dalam organisasi harus mengembangkan sikap saling tolong menolong ya Bapak Ibu. Kita care terhadap satu dengan yang lain. Kalau kita melihat sahabat kita ada masalah, kita wajib membantu. Ya, ini penting. Sikap saling tolong-menolong untuk menciptakan sebuah relationship yang baik. Terakhir, Kolose 3 ayat 13. Silakan. Kolose 3 ayat 13. Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ya, ini prinsip saling memaafkan ya Bapak Ibu ya. Kelihatannya mudah diucapkan, tapi sulit nggak ya dilakukan ya, memaafkan itu ya. Saling memaafkan. Susah sekali terkadang ya Bapak Ibu, kita memaafkan orang ya. Say sorry itu susah ya. Setuju nggak Bu Beatrice? Say sorry itu susah ya. Sangat setuju, Pastor. Apalagi kalau berulang-ulang disakiti. Sakitnya tuh di sini gitu ya. Yang penting tidak dendam lah, Pastor. Gitu ya. Nah, jadi Alkitab mengatakan bahwa kita harus saling memaafkan, saling mengampuni ya. Nah, ini basic ya, menjadi
step pertama, bagaimana seorang pemimpin dalam organisasi nirlaba itu membangun hubungan yang baik. Karena setelah ini apa aktivitas yang lain itu akan bagus kalau relationship-nya baik. Oke, saya langsung masuk ke trust and justice. Selanjutnya seorang pemimpin organisasi juga harus membangun trust and justice. Apa itu trust and justice? Jadi menerapkan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran dalam organisasi nirlaba. Ya, kita akan banyak ngupas ayat Alkitab ya. Ini Mazmur 82 ayat 3 sampai 4. Silakan ada yang bisa bantu saya bacakan. Mazmur 82 ayat 3 dan 4. Mazmur 82 ayat 3 dan 4. Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Ya, terima kasih Pak Hendra. Jadi, manakala kita sebagai seorang pemimpin dalam organisasi nirlaba, apakah itu gereja, sekolah, rumah sakit, dan lain sebagainya, ini prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran harus diterapkan. Terutama kita harus berwelas asih ya Bapak Ibu. Berwelas asih. Apa sih berwelas asih itu? Apa tuh berwelas asih ya? Memiliki belas kasihan ya. Memiliki belas kasihan. Ya. Nah, prinsip ini harus ditanamkan kepada seluruh anggota organisasi, Bapak. Prinsip ini harus ditanamkan. Oke, selanjutnya Keluaran 2 ayat 16. Silakan, ada yang bantu saya bacakan Keluaran 2 ayat 16. Oke, Pastor. Keluaran 2 ayat 16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Ya, ini clear ya langsungnya. Jangan berdusta. Jangan ada dusta di antara kita ya. Kalau sudah ada dusta, tidak ada kebenaran. Kalau sudah ada dusta, tidak ada keadilan. Setuju Bapak Ibu? Ya. Mudah diucapkan, sulit dilakukan ya. Jangan ada dusta di antara kita ya. Oke. Selanjutnya Kejadian 18 ayat 19. Silakan. Kejadian 18 ayat 19. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Ini tegas sekali ya, bahwa Tuhan memerintahkan kita harus berada pada jalan yang benar dan berlaku adil. Apa benefitnya? Kalau kita berjalan dalam kebenaran dan keadilan, Tuhan akan apa Bu Beatrice? Apa kata Tuhan? Bisa baca di akhirnya? Kalau Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang telah Tuhan janjikan kepadanya. yes, mau nggak kita dipenuhi oleh apa yang telah Tuhan janjikan kepada kita? Berarti kan diberkati ya Bapak Ibu ya. Organisasi tersebut diberkati. Ya, ini luar biasa loh. Organisasi kita akan diberkati. Kehidupan kita dalam organisasi juga diberkati. Kalau kita berada dalam jalan yang benar dan adil. Ya. Tapi kira-kira mudah apa susah melakukannya?
Nggak mudah ya Bapak Ibu ya. Berlaku adil dan benar itu nggak mudah rupanya. Ya. Oke, selanjutnya Galatia 5 ayat 22 dan 23. Kita lihat apa yang Galatia katakan. Galatia, Kejadian 1 ayat 27, Pastor. Kejadian 1 ayat 27. Ya, silakan. Ya, firman Tuhan berkata, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Ya. Kira-kira apa hubungannya dengan trust, dengan kebenaran dan keadilan penciptaan manusia itu? Manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kira-kira apa yang maksudnya ya, Bapak Ibu? Ya, karakter Allah adalah adil dan benar. Yes, benar sekali ya Bapak. Pak Sri ya. Bahwa pada prinsipnya kita manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ya, image of God ada pada kita. Allah itu adalah Allah yang maha adil dan Allah yang maha benar. Dan kita segambar dan serupa dengan Allah. That's why itu adalah hal yang melekat. Sebetulnya itu melekat dalam diri setiap orang percaya. Ya. Oke, selanjutnya Galatia. Kita lihat apa yang ada di Galatia tentang kebenaran dan keadilan. Galatia yang kelima ayat 10 sampai 23 berkata demikian, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Ya, bicara lagi tentang buah roh ya, Bapak. Orang yang mengeluarkan buah-buah roh dalam kehidupannya pasti akan berlaku adil dan benar. Setuju, Bapak Ibu? Ya, setuju ya. Buah-buah roh. Oke, kita masuk ke Matius 6 ayat 14 dan 15. Silakan. Matius 6 ayat 14 hingga 15, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Ayat 15, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Oke, terima kasih Bu. Bicara pengampunan. Apakah hubungannya mengampuni orang dengan kebenaran dan keadilan? Kira-kira apa ya hubungannya? Mengampuni dengan kebenaran dan keadilan. Ada hubungan nggak, Bapak Ibu? Silakan. Kebenaran dan keadilan, apakah ada hubungannya dengan kita mengampuni orang? Silakan. Jangan ragu-ragu. Ya, karena prinsipnya kita kan di ayat 14 itu, jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu. Jadi artinya sebenarnya kalau kita sadar kita ini orang yang sudah diampuni oleh Tuhan, berarti saya orang yang sudah dibenarkan dari kesalahan dan dosa. Sehingga saya juga harus bisa mengampuni orang lain yang juga bersalah kepada saya. Ya. Jadi itulah adil gitu ya Pak ya. Karena kita sudah diampuni, kita harus mengampuni gitu Pak ya. Betul. Oke. Ada lagi yang mau menambahkan? Pak Rozi? Silakan Pak Rozi. Pak Rozi? Ya belum ada lagi Pak. Ya. Oke. Jadi mengampuni, apakah di dalam mengampuni itu ada satu tindakan keadilan? Kalau menurut Bapak Ibu. Manakala kita mengampuni orang, apakah ada tindakan keadilan? Iya. Kenapa Pak? Kenapa kita mengampuni itu bisa dikatakan adil?
Kalau prinsipnya kita ini orang yang berdosa yang seharusnya dihukum oleh Tuhan. Lalu kita diampuni oleh Tuhan. Nah, Ya. itu kan harusnya saya ini dihukum oleh Tuhan. Tapi ketika saya diampuni, sehingga saya tidak dihukum oleh Tuhan. Ya. Harusnya saya terima itu. Karena itu ketika ada orang lain yang melakukan kesalahan atau berbuat salah kepada saya, ya sama seperti juga Tuhan, harusnya saya ini dihukum, kan gitu. Karena dosa dan kesalahan saya. Tapi itu ketika Tuhan mengampuni, sehingga saya tidak menerima penghukuman itu. Nah, dosa itu kan harus dihukum. Tapi Tuhan sudah Tuhan sudah apa? Menerima itu lewat Tuhan Yesus. Jadi artinya hukuman itu sebenarnya ditimpakan kepada Tuhan Yesus yang harusnya saya yang menerima penghukuman itu. Nah, Ya. karena itu ya ada pasti sisi kebenaran dan keadilan di situ. Dan kita tidak boleh untuk menghakimi orang lain. Penghakiman itu kan haknya Tuhan. Oke, Pak, bagus sekali ya Pak Sri ya. Jadi kita sudah diampuni oleh Tuhan. Kita orang berdosa dengan beratus-ratus, beribu-ribu kesalahan, Tuhan mengampuni. Ya, kalau kita nggak mengampuni orang, kita itu orang yang adil apa tidak? Nggak adil ya. Nggak adil. Kita udah Iya. sedikit diampuni sama Tuhan. Iya. Sama seperti itu tadi. Ada orang yang hutang, sudah dibebaskan hutangnya, tapi orang yang punya hutang sama dia masih ditagih ya. Nggak adil itu ya. Nah, jadi inilah kenapa prinsip mengampuni itu masuk ke dalam kebenaran dan keadilan. Dan ini penting kalau kita sebagai seorang pemimpin, bagaimana seluruh anggota tim juga bisa melakukan prinsip-prinsip ini, mengampuni. Ya. Oke, selanjutnya kejadian ya, kejadian 2:15 ya, atau Filipi. Kejadian pasal dalam Kejadian 2 ayat 15. Silakan Pak. Dia berkata demikian, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ya, oke. Apa hubungannya kebenaran dan keadilan dengan Tuhan menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden ya? Tuhan menempatkan manusia itu di dalam Taman Eden untuk mengupayakan taman tersebut kan? Apa sih maksudnya? Mengupayakan. Kenapa perlu trust, perlu truth dan justice, kebenaran dan keadilan dalam mengupayakan? Mungkin saya tanyakan dulu. Mengupayakan itu artinya apa ya Bapak Ibu? Mengusahakan, Mengusahakan, menjalankan ya Bapak. menjalankan, Ya, mengerjakan. menjalankan, mengerjakan. Dalam mengerjakan segala sesuatu perlu nggak asas kebenaran dan keadilan? Sangat perlu. Nggak perlu ya, kita menjalankan organisasi. Perlu nggak kita menjalankan dengan benar dan adil? Sangat perlu. Dan prinsipnya adalah ini, bahwa manakala kita dipercayakan Tuhan untuk menjalankan sebuah organisasi, itu adalah karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Apa yang kita lakukan itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Dan lakukanlah itu dengan benar dan adil. Maksudnya gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus bersyukur dengan apapun yang kita kerjakan hari ini. Lakukanlah pekerjaan itu untuk kemuliaan Tuhan. Dan lakukanlah pekerjaan itu dengan adil dan benar. Oke, nangkap Bapak Ibu yang saya maksudkan? Kalau kurang jelas silahkan ditanyakan.
Jadi saya ulangi lagi, apapun yang Tuhan percayakan untuk kita lakukan hari ini, kita harus bersyukur dan kita harus lakukan dengan adil dan benar. Oke. Nangkap Bapak Ibu? Ya. Oke, saya anggap semuanya nangkap ya. Oke, kita lanjutkan ke Filipi 2 ayat 3 dan 4. Silakan. Filipi 2 ayat 3 dan 4. Filipi 2, 3 dan 4. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Yang keempat, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ya. Ini bicara tentang rendah hati dan menghargai serta memperhatikan kepentingan orang lain ya. Ini jelas, Bapak Ibu ya. Kebenaran dan keadilan harus dijalankan, dan kebenaran dan keadilan itu juga berbicara tentang bagaimana kita memperhatikan kepentingan orang lain. Yang terakhir Kolose 3 ayat 23. Silakan Bapak Ibu. Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, oke. Ini udah clear ya. Tadi saya sudah sampaikan beberapa kali. Apapun yang kita kerjakan hari ini, kita harus bersyukur karena itu yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita harus melakukan untuk kemuliaan Tuhan dengan benar dan dengan penuh keadilan. Ya, oke, Bapak Ibu, saya agak cepat ya. Nah, selanjutnya apa yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin dalam rangka mengupayakan organisasi non-profit? Yaitu harus membangun budaya organisasi yang sesuai dengan nilai-nilai kekristenan dan prinsip-prinsip kepemimpinan yang efektif. Ya, saya lanjutkan aja. Apa itu? Pertama adalah kasih. Jadi basic, kasih adalah prinsip utama dalam kekristenan. Kasih adalah prinsip utama dalam kekristenan. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi sesama seperti diri kita sendiri, seperti yang tadi Matius 22 ayat 39 ya. So, dalam organisasi nirlaba, kasih harus menjadi fondasi untuk melayani dan membantu mereka yang membutuhkan. Apapun itu bidangnya, ya, apakah itu di gereja, dalam pendidikan, dalam kesehatan, basicnya harus ada kasih di dalam situ. Dan pemimpin harus mengupayakan bagaimana kasih itu hidup dalam organisasi yang mereka pimpin. Ya. Yang kedua adalah pelayanan. Prinsipnya adalah melayani. Kita harus melayani, bukan minta dilayani. Kita harus melayani. Yesus Kristus adalah teladan yang paling sempurna. Dia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Seperti Matius 20 ayat 28. Jadi dalam budaya organisasi, pelayanan kepada orang lain, terutama mereka yang kurang beruntung, harus ditekankan. Pelayanan, ya, baik gereja, pendidikan, rumah sakit, dan lain sebagainya. Fokusnya adalah pelayanan. Ya. Keadilan, diulangi lagi di sini, keadilan. Firman Tuhan mengajarkan prinsip keadilan yang merata, yang menghargai setiap orang tanpa memandang status atau kekayaan. Ya. Organisasi nirlaba harus berusaha untuk menjalankan kebajikan dan praktik yang adil dalam memberikan bantuan dan layanan.
Ya, organisasi nirlaba harus berusaha untuk menjalankan kebajikan dan praktek yang adil dalam memberikan bantuan dan layanan. Ini prinsipnya Bapak Ibu ya. Mau itu sekolah, mau itu gereja, mau itu rumah sakit, harus fokus bahwa organisasi yang dijalankan harus berusaha untuk menjalankan kebajikan dan praktik yang adil dalam memberikan bantuan dan layanan. Selanjutnya adalah pengabdian dan pengorbanan. Firman Tuhan mengajarkan nilai pengabdian dan pengorbanan. Ini penting sekali. Ya, seperti yang dicatat dalam Roma 12 ayat 1. Dalam organisasi nirlaba, pemimpin dan staf harus siap untuk berkorban demi mencapai misi organisasi dan membantu orang lain. Ya, tadi sempat ada diskusi dari Pak Sriono, ya mereka kan volunteer Pak, nggak dibayar. Bagaimana itu, ya kan? Ya, tapi firman Tuhan mengatakan pengabdian dan pengorbanan. Kalau kamu sudah dipilih, ya, kalau kamu sudah dipilih, kamu harus siap mengabdi dan berkorban. Oke, ada pertanyaan untuk poin ini silahkan. Atau ada yang mau ditanggapi? Oke, kalau enggak saya lanjut ya. Nah, selanjutnya apa yang harus dibangun? Budaya apa yang harus dibangun oleh seorang pemimpin organisasi nirlaba? Yaitu kepemimpinan yang adil. Firman Tuhan memberikan pedoman tentang kepemimpinan yang adil dan berintegritas. Ya, tadi udah di muka juga disinggung tentang keadilan dan kebenaran. Ini Amsal 16 ayat 12. Ya. Pemimpin organisasi nirlaba harus mengikuti prinsip-prinsip ini dalam mengelola sumber daya dan mengambil keputusan. Ya, adil dan benar dalam mengelola sumber daya yang ada. Apa aja sumber daya yang ada dalam organisasi? Sumber daya, satu, sumber daya manusia. Dua, sumber daya kapital, uang. Ya. Tiga, sumber daya pendukung. Apa itu sumber daya pendukung? Aset, teknologi, dan lain sebagainya. Ya. Budaya apa lagi yang harus dibangun? Kerjasama. Ya. Teamwork building. Alkitab mengajarkan nilai kerjasama dalam tubuh Kristus. 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 27. Ini bicara tentang teamwork building. Jadi dalam organisasi nirlaba, kerjasama tim dan kolaborasi antar anggota tim atau volunteer dan pemangku kepentingan lainnya sangat penting. Ya, kerjasama tim, teamwork, penting sekali Bapak Ibu. Ya. Selanjutnya, budaya seperti apa yang harus dibangun? Ketulusan dan keterbukaan. Ya, tadi banyak disinggung, banyak yang mengangkat kasus-kasus tidak adanya ketulusan dan keterbukaan antara atasan dan bawah. Di sini firman Tuhan mengatakan dan mengajarkan pentingnya berkata yang benar dan jujur. Ya, kita harus berani berkata benar dan jujur. Kalau memang pemimpin kita rasakan ada yang kurang, kita harus berani katakan benar dan jujur. Kita sampaikan. Ya. Efesus 4 ayat 25. Keterbukaan dan ketulusan harus menjadi nilai inti dalam budaya organisasi. Ya. Termasuk apa? Termasuk dalam laporan keuangan dan laporan hasil pendapatan. Penting ini, transparansi. Kemarin kita bicara tentang transparansi. Efesus juga menyampaikan pentingnya keterbukaan. Ya, Bapak Ibu. Selanjutnya apa? Budaya apa yang harus dibangun? Budaya dalam pengelolaan kekayaan, aset. Ya. Firman Tuhan mengajarkan prinsip pengelolaan yang bijak atas kekayaan yang diberikan kepada kita.
Bapak Ibu bisa baca Matius 25 ayat 14 sampai 30 prinsipnya, ya. Jadi dalam organisasi nirlaba, manajemen keuangan yang bijak dan akuntabel sangat penting. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ya, bagaimana Alkitab itu menjadi basic, menjadi dasar ilmu pengetahuan. Matius 25 ayat 14 sampai dengan 30 ini bicara tentang apa? Manajemen keuangan. Bicara tentang akuntabilitas. Ya. Alkitab tidak pernah bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Bahkan Alkitab itu sumber pengetahuan. Oke. Budaya apa lagi yang harus dibangun oleh seorang pemimpin? Penghargaan dan penghormatan. Ini penting sekali, apalagi anggotanya adalah sebagian besar volunteer, Bapak Ibu. Ya, perlu penghargaan dan penghormatan. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk menghargai satu sama lain. Roma 12 ayat 10. Ini mencakup menghormati semua anggota tim, sukarelawan dan penerima layanan organisasi. Jadi bagaimana pemimpin itu bisa respect, bisa menghormati anggotanya. Ya, ini penting sekali Bapak Ibu. Ya. Dan yang terakhir yang harus dibangun adalah budaya doa dan pengharapan. Berdoa dan memiliki pengharapan yang kuat adalah bagian penting dari kehidupan kekristenan. Kita tidak bisa terlepas dalam kehidupan doa. Organisasi nirlaba dapat mengintegrasikan doa dan pengharapan dalam budaya mereka. Ya. Jadi tidak bisa terlepas dari doa dan pengharapan. Oke, untuk poin ini ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada yang mau ditanggapi, silakan. Atau ada yang kurang jelas, silakan. Kalau nggak saya lanjut ya. Nah, apalagi yang harus dilakukan? Bicara strategi and value. Ya. Mengintegrasikan strategi ke dalam nilai yang telah menjadi karakteristik organisasi, pemimpin dan staf sehingga implementasi strategi mudah dilakukan. Ya, di sini kita lihat ada diagram, ada visi, misi, ada value, ada goal, tujuan, ada strategi, ada taktik, dan action plan. Ya, jadi ada visi, ada misi, ada nilai-nilai yang harus dibangun, ada goal, ada tujuan, ada strateginya untuk mencapai tujuan tersebut, ada taktiknya, dan ada action plan-nya. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, bicara strategi dan value, poin apa saja yang harus dibangun? Satu, kepenuhan kehidupan Kristiani. Alkitab mengajarkan agar kita hidup secara utuh dalam Kristus. Kolose 2 ayat 10. Kenapa ini penting? Karena ini berarti bahwa strategi organisasi harus sejalan dengan nilai-nilai kekristenan yang lebih luas dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip moral. Bapak Ibu, ini tolong dicatat. Yang kedua, keselarasan dengan tujuan ilahi. Penting sekali ya, bahwa organisasi kekristenan harus selaras dengan tujuan ilahi. Strategi organisasi harus selaras dengan tujuan dan rencana Allah bagi kehidupan kita. Siapa yang katakan? Yeremia 29 ayat 11. Ya. Pastikan bahwa setiap langkah strategi yang diambil mendukung pencapaian misi organisasi dan melayani kehendak. Oke. Ada yang mau ditanyakan untuk poin ini? Kalau nggak ada, poin selanjutnya adalah kepemimpinan yang bertanggung jawab. Pemimpin organisasi harus memegang tanggung jawab moral dan etika yang kuat dalam mengembangkan dan menerapkan strategi. Dasarnya adalah Yakobus 3 ayat 1. Strategi harus dibangun dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap semua pemangku kepentingan. Oke. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Silakan.
Atau ada yang mau ditanggapi? Silakan Bapak Ibu. Ada yang kurang jelas? Silakan. Kalau tidak ada, saya akan tutup malam ini. Apakah bisa mendapatkan materinya, Pak? Baik, nanti saya kirim ke Pastor Hanas ya Bapak Ibu ya. Boleh. Mau dikirim di Pastor Hanas boleh, atau mau dikirim di chat di sini juga bisa, Pastor. Kebesaran nggak ya Pak filenya ya? Eh, ada berapa mega ya? Saya lihat ya Pak ya. Hmm, karena ini sebetulnya masih banyak. Atau gini ya Bapak Ibu, saya chat nomor HP saya, nanti mungkin ketua kelas ini ya, saya kirim, saya ekstrak dulu, nanti saya kirim by WA ya Bapak Ibu ya. Boleh, boleh. Ya, ini nomor saya. Ketua kelasnya siapa Pak? Di sini Pak. Adminnya Ibu Via dan Sunyati. Oke, ya nanti mungkin silakan di ini ya nomor saya, nanti saya kirim ke beliau. Oke, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi, kita masih ada waktu beberapa saat untuk berdiskusi sebelum kita akhiri. Ya, kalau sudah tidak ada, ya saya bisa tutup pertemuan kita malam hari ini. Ya, mungkin ada kata-kata selama 2 hari ini yang salah, saya mohon dimaafkan. Ya, kita bisa bertemu di lain kesempatan ya Bapak Ibu ya. Dan sekali lagi sebelum kita tutup, tolong semuanya on cam dan tersenyum ya. Saya mau ambil foto. Ya. Kemarin kita sudah belajar untuk selalu sukacita ya Bapak Ibu ya. Apapun masalahnya, apapun isi dompetnya, kita harus tersenyum ya. Ya, kita harus Haleluya. tersenyum ya. Jangan kita ini ya. 1, 2, 3, senyum yang manis. 1, 2, 3, smile. Oke. Ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Oke, semuanya selamat malam. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih dokter. Terima kasih. Terima kasih. Thank you, dokter. Ketua kelas nggak pimpin doa nih. Ketua kelas nggak pimpin doa. Oh, ada doa penutup, silakan. Ketua kelas. Apa ketua kelasnya? Iya. Pastor Siten yang nunjuk. Ketinggalan apa orang? Bapak Ibu Via. Silakan. Ibu Via, pimpin doa penutup Ibu Via. Oh, oke deh. Mari kita berdoa. Sungguh bersyukur untuk semua berkat Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Dan juga kami bersyukur ya Tuhan Allah, perkuliahan kami selama hari telah selesai dengan baik dan semua berjalan dengan pertolongan Tuhan. Sudah bersyukur ya Tuhan Allah untuk materi yang sudah diajar kami. Dari dosa kami Bapak Tuhan tadi, biarlah pribadi bukan keluarganya terus diberkati oleh Tuhan, apapun yang sedang dikerjakan saat hari ini, keberkatan Tuhan. Terima kasih Bapak, dan juga semua yang telah hadir dalam malam hari ini. Kami sudah meluangkan waktu bersama untuk belajar. Berkatilah kami semua ya Tuhan Allah, kami peserta mahasiswa yang ada di Indonesia, baik juga yang ada di Malaysia, juga menonton kami semua. Sama kami dapat juga lewat perkuliahan di malam hari ini. Terima kasih Tuhan.
kami akan beristirahat di malam hari ini. Mari Engkau menolong kami, memberkati, menjaga, melindungi kami, jauhkan kami dari hal yang tidak kami inginkan, tapi biarlah perlindungan dan anugerah Tuhan terus menjadi bagian kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan Allah, menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke tangan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Baik, semua. selamat malam Ya. semua. Pak. Terima Selamat Terima malam. kasih kasih Pak. Pak Terima Dokter. kasih semuanya. Terima kasih juga. Terima Semua kasih untuk semuanya. Tuhan berkati. berkati semua. Lagi. Jumpa minggu depan ya teman-teman. Ya, jumpa minggu depan. Siap. Oke. Terima kasih. Jangan lupa kalau udah di-share materinya dibagikan di grup ya. Oke, siap Pak Sriono. Nanti saya bagikan materinya. Ada videonya Pak, sudah di-share Ya, di YouTube. apa? Nggak ada hasil kelasnya tadi malam sudah di-share di Oh ya, grup. ya, ya. Nah, Nggak tinggal ada. tinggal materi. Saya tadi Tinggal minta Oh, tinggal materi PowerPoint PPT-nya aja. tadi. ya, tinggal. Oke, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Semuanya. Pagi.